sabar ya nanti. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Saya mengajak kita untuk terlebih dahulu berdoa. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini. Ayat renungan kita hari ini tanggal 12 Juni 2024 diambil dari 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Tentu sudah selayaknya kita melakukan hal ini. Sama seperti yang dilakukan oleh Paulus, yang dituliskan dalam suratnya kepada Timotius dalam renungan hari ini. Dalam kalimat terakhir pada ayat hari ini berkata, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Paulus sama sekali tidak memegahkan dirinya. Paulus justru berkata bahwa dia orang yang paling berdosa. Tetapi dia mengakui bahwa dia memiliki kesempatan, yaitu karena Yesus datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Dikatakan di dalam nats hari ini, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seberapa besar kita menyadari bahwa kita ini adalah orang berdosa. Bahkan untuk datang kepada Tuhan dalam doa pun sebenarnya kita tidak layak. Tetapi kita dilayakkan. Kita sebenarnya tidak layak, tetapi kita orang-orang yang dilayakkan. Dalam sebuah perusahaan, ketika ingin menerima pegawai-pegawai, biasanya adalah sebuah seleksi yang disebut fit proper test. Di sana akan diuji apakah seseorang ini layak atau tidak untuk dinyatakan lulus menjadi pegawai suatu perusahaan. Saudara-saudari, bila kita memakai gambaran atau metafora ini, kita adalah orang-orang saat diseleksi sebenarnya tidak layak, sebenarnya tidak cocok, sebenarnya tidak sanggup. Tetapi kita dianggap layak, kita dianggap benar, kita dianggap boleh, kita dibenarkan. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan atas hidup kita. Dari diri kita, kita ini tidak layak. Dari diri kita yang selalu saja berdosa, kita ini tidak pantas datang kepada Tuhan, bahkan untuk meminta apapun. Namun kita dilayakkan. Dan inilah pengorbanan Yesus Kristus bagi kita.
Karena itu setiap orang yang telah diselamatkan, bukankah dia harus selalu memuji Tuhan? Apa yang diminta untuk diberikan kepada Tuhan, bukankah harus dia persembahkan sebagai ucapan terima kasih atas pengorbanan Yesus Kristus dalam kehidupannya? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini dituliskan oleh Paulus kepada Timotius. Sebenarnya untuk menyemangati Timotius bahwa pada waktu itu banyak sekali ajaran palsu yang berkembang di Efesus. Banyak sekali ajaran-ajaran palsu yang hadir dan membuat Timotius yang masih muda merasa putus asa. Karena itu Paulus memberikan semangat kepada Timotius dan meyakinkan melalui imannya bahwa setiap orang berdosa. Dan dia bahkan mengatakan dirinya lah orang yang paling berdosa, orang yang paling hina. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan menyelamatkan dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, itu juga adalah untuk menyelamatkan kita. Karena itu, marilah kita orang-orang yang telah diselamatkan dengan status yang dilayakkan. Kita semakin giat melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Menjauhkan iri hati, menjauhkan sakit hati, menjauhkan kebencian. Tapi mempersembahkan yang terbaik. Karena Tuhan telah melayakkan kita orang yang berdosa ini. Tuhan telah menerima kita orang yang berdosa ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah didengarkan oleh para jemaat-Mu dan yang telah direnungkan dan kami akan melakukannya. Kiranya kami dikuatkan dengan Roh Kudus-Mu untuk melakukan yang seturut kehendak-Mu. Berkatilah firman Tuhan hari ini yang telah kami dengarkan. Kami orang-orang yang dilayakkan oleh Engkau melalui penebusan Yesus Kristus. Kiranya kami selalu melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik supaya menjadi persembahan yang harum bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengorbanan-Mu melalui Yesus Kristus yang menyelamatkan kami. Kiranya Engkau memberkati kami hari ini. Segala sesuatu yang kami lakukan, Engkau berkenan untuk menyertai kami. Berkatilah jika ada yang sedang sakit, bergumul atau berduka, dengan cara Tuhan yang ajaib menolong mereka. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.